Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan simak terlebih dahulu sentimen pasar untuk pagi hari ini. Di antaranya adalah data inflasi China yang melambat, gerak saham Asia variatif. Kemudian data berikutnya adalah terkait dengan pidato dari Jerome Powell yang kedua yang minim kejutan dan rupiah menguat tipis ke level 15.433 per dolar Amerika. Sementara itu, isu lain yang juga menarik untuk dicermati adalah mengenai Bukit Asam atau dengan kode saham PTBA yang mencatat rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan, yaitu adalah sebesar 12,6 triliun rupiah. Nanti saya akan mintakan analisisnya terkait dengan hal ini ya, sebenarnya apa ataupun rekomendasinya apa mengenai PTBA. Data ekonomi yang menarik juga untuk dicermati pemirsa. Dari Amerika Serikat ada data mengenai tingkat pengangguran di Amerika Serikat di bulan Februari. Kemudian dari Eropa ada pidato Gubernur ECB. Dan dari Korea Selatan ada transaksi berjalan Korea Selatan di bulan Januari. Dari Jepang ada pernyataan kebijakan moneter BOJ. Dari Thailand ada indeks kepercayaan konsumen Thailand di bulan Februari. Di Filipina ada penanaman modal asing Filipina. Kemudian dari India ada data mengenai cadangan devisa India. Dan agenda emiten hari ini diantaranya adalah PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk dengan kode saham NSSS akan menggelar IPO. Kemudian Laba akan menggelar RUPS, PSAN akan melakukan panggilan rupo emisi obligasi, TBLA akan jatuh tempo obligasi. Dan dari pergerakan IHSG di perdagangan kemarin pemirsa, di penutupan perdagangan sesi 2, IHSG berada di posisi aman ke zona hijau saat perdagangan di hari Kamis melaju 23 poin atau sebanyak 0,35% ke posisi 6.799. Sektor transportasi menguat paling tinggi, naik 1,64%, sedangkan sektor konsumen non-primer di posisi terlemah, yaitu turun sebesar 0,43%. Dan kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari Bursa Asia di pagi hari ini. Pemirsa, untuk Nikkei dibuka melemah 1,06% ke level 28.320, STI Singapura melemah 0,78%. Kemudian Kospi Korea melemah 1,25% ke level 2.388 dan Hang Seng Hong Kong juga dibuka melemah 1,73%. Bursa-bursa utama di Asia nampaknya kompak dibuka di zona merah. Ya, dan pemirsa, untuk membahas analisis terkait dengan IHSG dan juga saham-saham pilihan dan beberapa isu yang menarik yang tadi saya sudah sampaikan, sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Stephen Gunawan, beliau adalah PJS Head of Research Hanan Putira Sekuritas. Selamat pagi Pak Stephen. Selamat pagi, Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Pak Stephen, tentu saja kita akan membahas lebih dahulu dari sentimen global yang nampaknya juga berimplikasi ke pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini yang rata-rata ataupun mostly ataupun kayaknya kompak melemah semua begitu ya. Terkait dengan Bursa Wall Street yang anjlok jelang data tenaga kerja. Bagaimana analisisnya dan sejauh mana ini kemudian akan memberikan implikasi terhadap pergerakan IHSG di hari ini, mengingat kemarin IHSG ditutup di zona hijau, Pak Stephen? Ya, yang pertama dari Bursa Amerika kan juga ditutup melemah karena itu ditekan oleh saham-saham sektor perbankan ya. Di sana kan ada satu bank yang memberikan panduan bahwa dia akan mengalami kerugian, tentunya merembet ke bank-bank besar lainnya, misalkan Bank JP Morgan, Citibank, dan sebagainya. Nah, kemudian alhasil sentimen negatif itu juga menular ke bursa Asia, bursa regional, apalagi ada data inflasi di China yang kayak menunjukkan perlambatan. Berarti kan kayak kekuatan ekonomi atau recovery ekonomi di sana masih menjadi dipertanyakan begitu. Padahal China kan bisa menjadi diharapkan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di tahun 2023 ini yang akan menopang recovery dari ekonomi dunia. Nah, jadinya bursa Asia juga merah. Nah, untuk IHSG sendiri ini seperti rutinitas biasa ini kan di akhir pekan dikhawatirkan berakhir di zona merah karena kan ada weekend juga tentunya, jadi lebih baik mengamankan posisi terlebih dahulu juga. IHSG kita kan akhir-akhir ini volatilitasnya tinggi namun transaksinya kan relatif sepi. Begitu ya, Mas.
Ya, apakah pergerakan ini juga untuk mengantisipasi possibility bahwa akan ada keputusan dari The Fed sendiri untuk kemudian kembali menaikkan suku bunga acuan ya Pak Stephen? Ya, benar sekali. Memang nanti tanggal 21, 22 Maret ada rapat The Fed yang diekspektasikan akan menaikkan suku bunga 50 basis poin, itu konsensus pelaku pasar. Namun dari pidato terakhir Jerome Powell tuh ya cukup berubah-ubah ya dia pidatonya ya. Pertamanya kan bilang kayak dia membutuhkan data-data yang kuat untuk sebelum sebelum menjelang rapat itu. Yang pertama kan data inflasi Amerika akan keluar, kemudian data mingguan yang angka klaim pengangguran, kemudian tingkat pengangguran di sana juga akan keluar. Namun belakangan dari Jerome Powell juga merevisi sendiri bahwa tampaknya akan dibutuhkan kenaikan suku bunga lebih agresif lagi, sekalipun itu menghambat pertumbuhan ekonomi, bagi dia sih tidak masalah. Yang penting Oke. inflasi bisa dikembalikan ke level wajarnya dia yang dia inginkan, ke 2% ya. Saat ini inflasi kan 4%. Ya tentu Baik. masih cukup jauh ya. Jadi kita lihat agresivitas suku bunga The Fed ini ya bisa memperkuat dolar Amerika sehingga membuat capital outflow dari sejumlah negara berkembang. Tak dipungkiri negara Indonesia jadi kena gitu, Pak. Baik, nampaknya memang sentimen pemberat dari bursa Amerika Serikat dan juga dari regional ini nampaknya cukup banyak begitu ya. Secara proyeksi juga mungkin akan berimplikasi terhadap IHSG hari ini. Singkat saja sebelum jeda, akan kemana kira-kira arah IHSG hari ini, Pak Stephen? IHSG kita tarik garis itu supportnya di angka 6624, kemudian resistensinya tipis saja di angka 6813. Tidak akan ada pergerakan begitu Oke. besar di hari ini. Nampaknya akan sideways atau cenderung akan ada pelemahan yang signifikan dibanding dengan penutupan perdagangan kemarin? Akan sideways aja sih, Sideways. sideways tapi cenderung melemah gitu. Baik, Kalau turun oke. signifikan sih rasanya tidak ya, karena kan beberapa laporan keuangan dalam negeri keluar dan itu mencetak rekor-rekor laba bersih Baik. baru. Ya, terkait dengan laporan keuangan, PTBA menjadi salah satu emiten dengan laporan pendapatan yang fantastis, bahkan kemudian mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah PTBA begitu ya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Stephen dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.